kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Selamat datang rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Selamat datang di acara Merah Muda Fest. Ini merupakan rangkaian acara, puncak acara dari peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh DPP PD Perjuangan, khususnya bidang pemuda dan olahraga. Hadir di sini panitia penyelenggara serta pengampu kegiatan, yaitu Ibu Mai Esti Wijayati selaku anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PD Perjuangan sekaligus Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada Jeng Nilayati selaku Ketua Pelaksana. Jadi kegiatan ini dipimpin oleh dua Sri Kandi hebat, kemudian didampingi juga oleh para fungsionaris dari organisasi saya partai dari DPP PD Perjuangan yang bergotong royong untuk menyelenggarakan acara pada hari ini yang puncaknya, yang sebenarnya kita sudah mulai dari tanggal 25 Oktober, dimulai dari kegiatan kompetisi olahraga, kemudian 28 Oktober adalah Suara Muda atau semacam town hall yang mengumpulkan komunitas-komunitas kepemudaan, dan puncaknya adalah hari ini di tanggal 1 November di Gor Amorogo. Saya akan persilakan terlebih dahulu untuk Bu Mai Esti untuk bisa menyampaikan statement, kemudian nanti dilanjutkan oleh Jeng Nila dan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Mujab. Kawan-kawan yang saya banggakan, hari ini saya berada di tengah-tengah para Gen Z dan kesemuanya adalah kader muda PDI Perjuangan. Ada yang sudah tergabung di Taruna Merah Putih, ada yang sudah tergabung di Barisan Muda Indonesia BMI, ada yang sudah tergabung di Repdem, ataupun mereka yang murni untuk berada di struktur PDI Perjuangan. Acara Sumpah Pemuda ini, seperti tadi yang disampaikan Mas Mujab, sudah berlangsung beberapa waktu. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Karena menyatukan berbagai komponen anak muda untuk bisa berkegiatan bersama-sama. Sebagai apa? Sebagai wujud PDI Perjuangan adalah rumah anak muda Indonesia. Karena yang kita hadirkan bukan mereka yang sudah sepenuhnya berada di PDI Perjuangan, tetapi banyak komponen organisasi kepemudaan bersama kita hadir dan mengikuti agenda-agenda. Termasuk ketika pada tanggal 28 Oktober yang lalu di Lenteng Agung. Berbagai organisasi anak muda ikut menyemarakkan acara tersebut yang waktu itu memang temanya adalah Suara Muda yang bersuara. Untuk acara itu ada Bung Andika yang menjadi koordinatornya. Nah, secara keseluruhan adalah Jeng Nila. DPP PDI Perjuangan tidak semata-mata berbicara soal elektoral, tetapi berbicaranya adalah memahami bahwa anak muda yang sekarang kategorinya masuk di dalam Gen Z adalah anak muda yang 5-10 tahun ke depan kita harapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sehingga anak muda kita dengar suaranya, kita minta apa yang sebenarnya mereka harapkan, kebijakan apa yang mereka harapkan, dan kemudian dibuat dengan gaya anak muda. Tidak lagi gayanya Bu Esti yang sudah hampir 60 tahun, tetapi sungguh menjadi ekspresinya anak muda, gaya anak muda, kekinian, tetapi mampu menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan dan harapan anak muda. Dan DPP PDI Perjuangan melihat Hari Sumpah Pemuda menjadi hari yang sangat penting. Tidak sekedar mengingat
97 tahun yang lalu ada ikrar anak muda, tetapi juga sekaligus mengingatkan kepada kami generasi yang sudah setengah tua ataupun sudah tua bahwa anak muda harus diberikan ruang untuk menyuarakan keinginannya. Sekali lagi, PDI Perjuangan menjadi rumah untuk anak muda Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Jeng Maesti. Keyword yang tadi disampaikan oleh Bu Maesti adalah soal inklusivitas ya Bu ya. Bagaimana acara kegiatan Sumpah Pemuda oleh PDI Perjuangan kali ini tidak hanya melibatkan dari organisasi saya partai yang isinya memang banyak anak muda yang sudah terlibat di partai politik, tetapi juga melibatkan publik secara umum. Bahkan secara persyaratan kita tulis secara lugas bahwa peserta harus di bawah usia 30 tahun. Yang artinya kita ingin memberikan banyak ruang bagi orang muda, utamanya yang berada di Provinsi Yogyakarta untuk bisa berpartisipasi terlepas dari preferensi politik ataupun terlepas dari ketertarikan mereka terhadap politik. Kita kasih kesempatan untuk Jeng Nila untuk bisa menyampaikan statementnya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Bangga sekali rasanya saya diberikan kesempatan di sore hari ini untuk melaksanakan acara puncak dari rangkaian Hari Sumpah Pemuda dari DPP PDI Perjuangan, khususnya di bidang Pora dan juga pemuda dan olahraga. Saya adalah bukti konkret bahwasannya saya seorang perempuan. Saya masuk dalam kategori Gen Z dan saya ditunjuk secara khusus oleh Ibu Ketua untuk menahkodai acara di Hari Sumpah Pemuda ini. Rekan-rekan semuanya, acara ini sudah dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober, sudah dijelaskan tadi oleh Bung Mujab, yang artinya ini bukan, acara ini tidak dilaksanakan tanpa dasar. Sebelum acara ini dilaksanakan baik di Jogja, di Jakarta, dan di Jogja kembali, DPP PDI Perjuangan sudah melakukan FGD sebelumnya. Kita sudah mencatat beberapa persoalan, beberapa suara yang ingin disampaikan oleh teman-teman muda, dan itulah yang menelatar belakangi kami semua merencanakan acara-acara di Hari Sumpah Pemuda ini. Di tanggal 25 Oktober sudah dilaksanakan acara kompetisi olahraga, diikuti oleh seluruh anak-anak dari sekolah, SMA, dan juga mahasiswa se-Yogyakarta. Kemudian dilanjut di acara tanggal 28 ada acara Town Hall Suara Muda. Itu juga kami mengundang teman-teman dari komunitas dari berbagai latar belakang. Ada pendidikan, kesehatan, perempuan, dan lain sebagainya. Dan puncak acaranya dilaksanakan hari ini di tanggal 1 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Kami mengusung tema festival. Kenapa demikian? Karena dari awal kita ingin mengajak generasi muda untuk terlibat dalam partai politik, tapi tanpa menghilangkan gaya dari teman-teman muda ini sendiri. Acara ini melibatkan banyak sekali kolaborasi, mulai dari teman-teman UMKM yang sudah punya karya, khususnya lokal Jogja, kemudian seniman. Mulai dari seniman jalanan kita juga libatkan, kemudian juga seniman-seniman stand up komedi, sampai seniman asli Jogja yang sudah go nasional, Adan Darboy Gang juga kita libatkan dalam kegiatan hari ini. Dan tidak lupa kita juga memilih 3 narasumber, tokoh-tokoh nasional, ada Bung Adiana Pitupulu, ada Bung Rocky Gerung, dan juga ada Jeng Putu Ayu Saraswati. Mereka adalah tokoh-tokoh nasional yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kita hadirkan dari tokoh politik, kemudian juga ada akademisi dan juga ada aktivis lingkungan yang kami rasa mereka punya gaya berbicara yang sangat khas dan kami ingin mereka bisa menginfluence teman-teman muda Jogja yang hadir pada hari ini. Jadi itu adalah sekilas rangkaian acara yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan tidak lupa acara pada hari ini juga akan dihadiri oleh kurang lebih 4.000 peserta yang batas usianya tidak lebih dari 30 tahun.
Jadi itu saja dari saya Bu Ketua dan juga rekan-rekan, saya rasa cukup, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi bentuknya festival karena ingin merayakan kepemudaan dengan cara-cara yang lebih kreatif ya. Itu kata kuncinya teman-teman media. Mungkin saya akan kasih satu kesempatan lagi untuk Bung Dika bisa menyampaikan. Ini kan nanti di depan itu ada banyak sekali bazar UMKM, ada dari MPP, ada dari UMKM lokal. Mungkin bisa disampaikan gambarannya seperti apa, karena tadi yang telah disampaikan oleh Jeng Nila bahwa bentuk festival ini ingin merayakan dan mengapresiasi hasil-hasil kreasi dan kreativitas dari anak muda khususnya di Yogyakarta. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andika Putra Wijaya. Saya mau sedikit menjelaskan tentang stand UMKM atau pelaku UMKM yang alhamdulillah kami sangat bersyukur, sangat diberikan ruang oleh PDI Perjuangan, di mana para pelaku UMKM ini terdiri juga dari teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang menjual produk yang ramah lingkungan dan juga teman-teman yang betul-betul anak muda khususnya yang ingin menggerakkan perekonomian khususnya di daerah Yogyakarta. Di mana di sini PDI Perjuangan melalui acara Merah Muda Fest sendiri memberikan ruang khusus untuk teman-teman UMKM yang mungkin nanti kita akan bersama-sama kita lihat satu persatu, dan teman-teman UMKM ini juga sudah dikurasi dan produknya betul-betul sangat luar biasa. Kita sangat support sekali dengan para pelaku UMKM karena di sini juga ada stand dari Media Pintar Perjuangan, juga dari teman-teman disabilitas, ada barber yang disabilitas juga. Jadi kami sangat bersyukur karena PDI Perjuangan di sini sangat memberikan wadah dan ruang untuk para pelaku UMKM khususnya. Jadi seperti itu Bung Mujab, terima kasih. Baik, terima kasih, boleh silakan nih. Kalau Ibu tidak boleh menambahkan nanti acaranya nggak boleh lanjut, Ya, silakan. saya menambahkan sambil sekaligus mengenalkan. Di sana ada Bung Melkisedek Uang. Tentu anak muda mengenal Melkisedek Uang. Di sana ada Bung Mujab. Ini seniornya karena sama-sama pernah menjadi ketua BEM di UI. Dan mereka berdua ini sudah menyatakan diri bergabung bersama PDI Perjuangan. Dan mengapa mereka berdua yang kita minta menjadi moderator? Karena kita juga akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Rocky Gerung, Adian Napitupulu, dan Ayu Saraswati. Mengapa Rocky Gerung? Ini kita tawarkan pada saat kita melakukan FGD dan di rapat-rapat anak muda yang ada di DPP. Kita tanya, siapa kira-kira yang diharapkan untuk dijadikan narasumber? Yang muncul paling tinggi waktu itu adalah Rocky Gerung. Nah, maka kita mengapresiasi, memberikan ruang atas masukan dari anak muda, kita berikan nama Rocky Gerung. Di samping dia seorang akademisi yang cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, dia menempati ranking teratas untuk diharapkan hadir di dialog-dialog atau talk show dengan anak muda. Jadi kita hadirkan. Di internal kami ada muncul, kita hadirkan Adian Napitupulu. Yang pasti kawan-kawan sudah pernah mendengar namanya. Terakhir, karena kemarin kita juga mengundang Ojol, termasuk bagaimana aspirasi Ojol juga kemudian melalui Bung Adian, kita suarakan melalui fraksi PDI Perjuangan. Kenapa yang ketiga Ayu Saraswati? Karena Ayu Saraswati itu salah satu anak muda yang concern soal lingkungan hidup. Karena dia adalah Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Masih sangat relevan untuk memberikan masukan-masukan, ide, gagasan, pemikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian. Baik. Saya rasa untuk informasi awal cukup. Untuk tanya jawab tadi diarahkan untuk sambil kunjungan ke stand UMKM. Begitu ya rekan-rekan media. Untuk sesi tanya jawab, atau saya kasih 2 pertanyaan. Boleh satu saja deh, satu silakan. Baik, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Luar biasa gitu ya. Kita pengen tahu. Dari mana Mas? Oh, saya Ribut Raharjo dari Tribun Jogja Mas.
Dari Tribun Jogja. Tribun Jogja. Ya. Merah Muda ini apakah namanya akan dibawa seterusnya gitu oleh PDI Perjuangan karena hari ini sudah mampu mengumpulkan suara anak muda. Pertanyaan kami sederhana, selama bertemu dengan anak-anak muda, suara anak muda itu apa? Lalu harta karun dari suara anak muda itu akan dijawab oleh fraksi PDI Perjuangan atau DPP PDI Perjuangan seperti apa? Itu aja, terima kasih. Saya kasih ke, nanti saya nambahin saja. Mbak Nila, Jeng Nila, boleh? Sebagai anggota fraksi, nanti Bung Dika sebagai penanggung jawab suara muda kemarin bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Ini sebuah kehormatan sekali, artinya PDI Perjuangan dari awal sudah berkomitmen bahwasannya kami dalam acara Sumpah Pemuda ini akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi teman-teman muda yang mewakili teman-teman muda di bawah sana untuk menyuarakan persoalan-persoalan atau isu-isu strategis yang dianggap hari ini teman-teman muda ini merasa gelisah. Kita sudah lakukan FGD terlebih dahulu. Kita lakukan FGD dengan teman-teman internal partai, dengan teman-teman eksternal. Kita datangkan dari komunitas-komunitas luar. Dari FGD tersebut, kita mengakomodir persoalan-persoalan yang menjadi concern teman-teman muda. Sehingga selanjutnya adalah kita buat sesi town hall yang lebih besar lagi. Yang menarik adalah dalam sesi town hall bukan hanya internal partai saja. Dari internal partai hanya mungkin dihadiri tidak lebih dari 20%. Sisanya adalah teman-teman dari luar, dari berbagai komunitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya, yang mereka sudah punya concern-concern tertentu. Contohnya kemarin ada isu lingkungan, sampah elektronik yang dibahas. Kemudian juga mengenai soal pelecehan seksual di lingkungan kampus, kemudian isu-isu yang lain dan sebagainya. Dan kami hadirkan tokoh-tokoh muda yang lain dari PDI Perjuangan, ada Bupati Trenggalek, kemudian ada Bupati Bekasi, kemudian ada anggota DPR RI muda yang langsung secara menjawab secara langsung dalam forum tersebut dan ingin langsung menindaklanjuti keluhan-keluhan dari teman-teman muda. Contoh konkretnya adalah Bupati Trenggalek akan menyediakan lahan kurang lebih 5-10 hektar untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman aktivis lingkungan dalam pengelolaan sampah elektronik dan lain sebagainya. Kemudian juga komitmen dari DPP PDI Perjuangan khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Ibu Ketua ini juga akan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan semacam Merah Muda ini dan lain sebagainya, dan juga akan memberikan beberapa hal terkait dengan regulasi khususnya agar kita ini teman-teman muda lebih banyak lagi dilibatkan dan juga mau berkolaborasi dengan DPP PDI Perjuangan. Sehingga itu adalah tindak lanjut yang sementara ini bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bung Dika sedikit silakan bisa menambahkan. Ya. Jadi saya bisa mengatakan kalau PDI Perjuangan ini adalah partainya anak muda, di mana kami di sini sebagai anak muda diberi wadah, diberi kesempatan yang sama khususnya untuk kita menyampaikan gagasan, untuk kita berkolaborasi dengan partai-partai, di mana saya partai di PDI Perjuangan ini juga terus berafiliasi dengan partainya di tingkatan masing-masing dan di daerah masing-masing. Jadi betul-betul di mana setiap ada kegiatan partai di situ harus ada anak muda. Jadi kita betul-betul memberikan ruang khususnya untuk anak-anak muda, untuk mereka juga menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan gagasan-gagasan, di mana kita tidak mau anak muda ini antipati terhadap politik. Jadi kita sebisa mungkin memberikan edukasi terhadap anak muda Indonesia ini untuk ayo kita bareng-bareng bersama PDI Perjuangan untuk membangun Indonesia untuk lebih baik. Silakan Besti. Terima kasih. Makanya kalau dari logonya ya Bu ya, ini cuma ada mata yang mengintip ya. Tanduknya nggak ada terlebih dahulu. Ya. Tidak ada logo dari PDI Perjuangan, bukan berarti kami katakanlah takut. Tapi ada ya, Bu. matanya. Betul. Mata merah. Mata yang mengintip ya Bu ya. Iya. Itu. Silakan Bu. Ya, saya menambahkan. Kalau tadi ditanyakan apa tindak lanjutnya, yang pertama
kita mempunyai pengharapan dan juga sudah kita rencanakan bahwa Merah Muda Fest ini akan menjadi program tahunan yang kita nanti mobile. Sekarang di Yogyakarta, mungkin tahun depan di Surabaya, mungkin berikutnya di Sumatera, mungkin berikutnya di Sulawesi, mungkin berikutnya di Papua. Dengan berbagai kegiatan yang sesuai anak muda dan sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, mengapa kemudian suara anak muda penjenengan tanyakan tadi mau ditindaklanjuti seperti apa? Kami jelas tindak lanjutnya. Bahwa ketika anak muda bersuara, apa saja poin-poin yang mereka harapkan dari kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Walaupun kita bukan berada di dalam tanda kutip sebagai bagian dari partai penguasa, tetapi kami punya 108 anggota DPR RI. Dari anggota DPR RI inilah yang kemudian kita distribusikan masukan-masukan yang diberikan oleh anak muda. Yang berkaitan dengan pendidikan misalnya, itu berarti masuk ke Komisi 10 yang kebetulan saya adalah wakil ketua Komisi 10. Yang berkaitan dengan kesehatan, kita berikan nanti di Komisi 9. Yang berkaitan dengan haji, kemudian berkaitan dengan perempuan, kekerasan seksual, itu di Komisi 8. Yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, tentu kita berikan kepada Komisi 7. Dan semuanya saja. Kita komplit ada kira-kira 11 orang di dalam 10 sampai 11 orang di dalam satu komisi. Itulah yang kemudian partai mendistribusikan tugas. Sebagai petugas partai ini yang harus kamu lakukan untuk dilaksanakan dan diberikan tugas untuk memperjuangkan menjadi kebijakan. Demikian. Oke, baik. Kalau kata Bung Patria kuncinya 3M, Bu. M yang pertama, mendengar. M yang kedua, menyuarakan. Dan M yang ketiga, memperjuangkan aspirasi orang-orang muda. Jadi itu menjadi kata kunci dari pelaksanaan Sumpah Pemuda ke-97 oleh DPP PD Perjuangan. Mari kawan-kawan kita akan kunjungi stand-stand UMKM dan dari situ kita bisa membangun dialog bersama dengan para punggawa dari Merah Muda Fest. Saya tutup sementara press conference-nya. Silakan nanti kita bersama-sama untuk bisa melihat stand-stand yang ada. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya berat sih. Ulangi ya. Baik. 1, 2, 3. Merah berani, muda beraksi. Merah berani, muda beraksi. Merah berani, muda beraksi. Baik, berdiri, silakan kita ambil foto terlebih dahulu.